Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas Algoritma dan Pemrograman 2C. Di sini saya sendiri, Tanaya Naila Astari, NIM 2024 10 10 10 30, dan rekan saya, Pramudia Widi Pradipta, NIM 2024 10 10 11 30. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai tugas UAS matkul Algo 2C. Kami di sini membuat program dengan nama Bromocram, yaitu implementasi dari algoritma knapsack dengan metode greedy, yaitu aplikasi yang membantu untuk pendaki mendapatkan rekomendasi barang bawaan yang akan dibawa mendaki dengan nilai yang paling optimum. Jadi sebelum masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan alasan mengapa kita memilih algoritma knapsack ini sebagai tema untuk tugas UAS. Jadi olahraga hiking atau biasa disebut mendaki ini kan sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Hiking itu banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya remaja, karena di Indonesia itu banyak pegunungan yang sangat indah untuk dinikmati. Namun tak jarang untuk pendaki yang pemula itu masih bingung menentukan barang apa yang harus dibawa. Jadi mereka bingung barang apa yang harus dibawa dengan nilai yang paling optimum. Jadi barang yang paling efisien untuk dibawa mendaki. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sebuah algoritma untuk memecahkan persoalan optimasi barang bawaan para hiker dengan prinsip mengambil nilai terbesar atau paling untung. Nah, solusinya itu kita bisa menggunakan penyelesaian knapsack problem dengan menggunakan algoritma greedy. Jadi persoalan ini tuh banyak diterapkan di situasi nyata, utamanya pada bidang biasa. Salah satunya untuk menentukan barang bawaan dengan nilai paling optimal. Inti dari permasalahan ini adalah bagaimana menentukan kombinasi barang yang diangkut untuk memperoleh keuntungan yang paling maksimal dengan pertimbangan tidak melebihi kapasitas alat angkut yang digunakan. Nah, maka dari itu kami mengambil tema algoritma knapsack dengan metode greedy ini untuk diimplementasikan pada program kami, yaitu Bromocram. Prinsip dari program ini adalah mencari prioritas barang yang akan dibawa dengan cara membagi harga barang tersebut dengan berat barang tersebut. Nah, kemudian hasil dari pembagian tersebut dicari yang memiliki nilai paling optimum. Barang-barang dengan nilai paling optimum nantinya akan menjadi rekomendasi untuk pengguna dibawa untuk mendaki. Jadi itu dari latar belakangnya. Lanjut ke codingannya. Di sini yang pertama ada import OSDTime dan CSV. DTime untuk tanggal hari ini dan CSV untuk menampung username dan password user. Terus ini ada nama CSV-nya, user APK. Terus kemudian ada fungsi ada hasil knapsack di sini untuk variabel agar bisa digunakan di fungsi-fungsi lain. Terus kemudian ada fungsi clear untuk membersihkan terminal. Terus ada dev interfaceku untuk menampilkan logo dari Bromocram. Next ada dev menu awal, yaitu fungsi dari menu awal atau homepage. Di sini kita pakai try sama accept. Terus interfaceku ini menampilkan logo tadi, terus ini print tanggal hari ini dengan datetime atau extract datetime pada hari ini, terus menampilkan ini daftar menunya. Kemudian user diminta untuk menginputkan pilih menu, bisa 1, 2, atau 0. Jika memilih menu nomor 1, maka akan diteruskan ke fungsi masuk ada di bawah. Terus yang kedua ada percabangan, jika memilih menu nomor 2, maka akan diteruskan ke menu daftar. Dan yang terakhir, jika memilih menu nomor 0, maka program akan exit dengan print ini. Terima kasih. Terus yang tadi try atau accept itu jika user menginputkan selain integer 1, 2, atau 0, maka inputan akan dianggap salah dan diminta enter untuk kembali dan akan dikembalikan ke menu awal. Next ada fungsi dev masuk. Di sini ada global nama level user pass, yaitu agar variabel ini dapat digunakan di luar fungsi. Terus kemudian ada try dan accept juga. Di sini kita meng-clear terminal dulu, terus membuat variabel user untuk tampungan, terus kita meng-open CSV-nya untuk menambahkan membuka username dan password yang sudah terdaftar di CSV. Kemudian kita menampilkan logo interfaceku, terus memprint nama program, memprint login, terus user diminta untuk memasukkan username dan password. Terus setelah itu akan dicek username-nya
dan password ini dicek di CSV-nya. Untuk user itu harus ada di indeks 2 dan password ada di indeks 3. Terus untuk nama ada di indeks 0, terus ada level untuk indeks 1, terus ini username untuk indeks 2, terus password untuk indeks 3. Terus setelah itu akan dikembalikan ke menu utama. Nah, selain itu, jika username atau password yang diinputkan itu tidak terdaftar pada CSV, maka akan terprint username atau password salah dan akan dikembalikan ke menu awal. Except value error ini jika user menginputkan selain yang itu tadi, selain ini maka akan error. Terus next ada dev daftar, yaitu menu daftar ini digunakan untuk user yang belum memiliki akun. Sini menggunakan try XM juga. Kita meng-clear terminal dulu, terus menggunakan variable user untuk tabungan. Terus kita membuka file CSV-nya dulu. Terus ditampilkan ini, tampilkan logo dari programnya, terus mengeprint program dan menu pendaftaran. Terus user diminta untuk menginputkan nama, username, password 1 dan password 2. Jadi ini untuk validasi password. Terus yang kedua, selanjutnya ada melooping untuk melihat mengecek username yang digunakan tuh, username yang didaftarkan tuh sudah ada belum di file CSV-nya ini. Terus jika sudah ada maka akan terprint username telah digunakan dan akan dikembalikan ke menu daftar awal. Terus jika password yang diinputkan itu tidak sama dengan password validasi, maka akan terprint password tidak sama dan akan dikembalikan ke menu daftar. Nah, selain itu, jika username dan password itu sudah memenuhi syarat, maka sistem akan membuka file CSV-nya dengan merwrite atau menambahkan di file CSV username atau password baru pengguna baru tersebut. Terus setelah berhasil ditambahkan, maka akan terprint daftar telah berhasil. Ini except value error sama seperti tadi. Jika selain itu yang dimaksudkan maka akan error. Next ada dev ganti password. Di sini global, nama, level, user pass, terus ada clear untuk membersihkan, terus ada interface, terus menampilkan nama bermocam, menu ganti password, terus password diinputkan sekali yaitu password yang lama untuk validasi. Terus file kedua, password kedua ini password baru. Terus password ketiga ini password baru yang dimasukkan sebelumnya harus sama. Yang percabangan 1, password 1, jika password yang diinputkan itu tidak sama dengan password yang telah terdaftar di CSV, maka akan terprint password lama salah. Terus yang percabangan kedua, jika password 2 tidak sama dengan password 3, maka validasinya itu tidak sama maksudnya, jadi terprint password baru tidak sama. Kemudian jika di percabangan else ini, jika password yang dimasukkan itu sudah sesuai syarat dan itu ketentuan, maka akan membuka file CSV dengan menambahkan password baru tersebut. Kemudian itu merewrite atau menggantikan password yang lama tadi menggunakan csv.writer ini. Setelah berhasil ditambahkan ke file CSV, maka akan terprint ganti password telah berhasil. Next ada dev menu utama. Saya menggunakan try dan accept juga. Terus ini pakai clear, terus global nama pengunjung agar ini bisa digunakan di luar fungsi ini. Terus menampilkan logo menggunakan interfaceku. Terus menampilkan data tanggal hari ini. Terus kemudian mengeprint menu, daftar menunya ini. Terus ada user diminta menginputkan pilihan menu 1, 2, atau 0. Jika user memilih menu nomor 1, maka user diminta untuk memasukkan nama tim pendaki atau nama user itu sendiri. Setelah berhasil menginputkan nama, maka akan terprint ini halo, nama pengunjung, kemudian selamat datang, dan akan dilanjutkan ke dev input knapsack yang ada di bawah nanti. Terus jika user memilih menu nomor 2 yaitu ganti password, maka akan dilanjutkan ke dev ganti password yang ada di atas tadi. Terus jika user memilih menu nomor 0 yaitu keluar, di mana program akan berhenti atau exit. Nah, selain itu, maka selain 120 maka pilihan menu itu tidak tersedia. Except value, jika user memasukkan selain integer maka akan error dan dikembalikan ke menu utama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Dikta dengan NIM 2024-2030. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dimulai dari menu kedua ini. Dari fungsi menu kedua, kita ambil data dan kapasitas yang di bawah, kemudian di global ini kita ambil hasil Knapsack. Dan hasil Knapsack ini tidak langsung diambil karena harus ditampung dulu di tampungan yang atas tadi di line 6 ini. Kemudian jika setelah itu kita clear terminal dan menampilkan gambar interface code. Setelah itu di jenis barang pada indeks 0 dan berat indeks pertama, harga indeks kedua, prioritas indeks ketiga. Setelah itu kita tampilkan tabel Knapsack yang ada diambil data dan kapasitasnya. Kemudian kita print nama pengunjungnya tadi ini. Kemudian kita print lagi menunya, rekomendasi, tambah barang, ubah barang, dan sebagainya. Jika memilih menu pertama, yaitu menu yang utama bagi kita, yaitu rekomendasi, yaitu Knapsack, kita mengambil ini hasil Knapsack-nya ini, variabel ini dengan menu Knapsack yang ada di bawah nanti. Menu definite atau fungsi Knapsack dengan menampilkan harga, berat, kapasitas, dan prioritas barang. Kemudian kita tampilkan tabel rekomendasi, mengambil data hasil Knapsack indeks pertama, dan kemudian kita print harga total bawaan Anda, yaitu hasil Knapsack di indeks 0. Kemudian di sisanya ini menampilkan hasil Knapsack indeks kedua. Kemudian input kita enter untuk checkout dan kembali ke menu checkout, yaitu nanti ke pembayaran. Kemudian jika pilih menu nomor 2, yaitu tambah barang, kita langsung masukkan nama barangnya ini, nama barang apa, kemudian berat barang kita bentuk float karena memang dikhususkan untuk koma-komaan juga bisa ya. Kemudian harga barang integer, kemudian jenis barang di append, ditambahkan ke nama barangnya. Setelah itu berat biasa itu ditambahkan ke berat barang. Ini berat barang yang utama yang bisa ditampilkan di tabelnya. Ini cuma berat biasa yang nanti cuma di input biasa. Kemudian harga barang sama seperti berat barang, kemudian prioritas barang ini di append, dan harga barang itu dibagi dengan berat barang untuk menghasilkan prioritas barang secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menghitung atau menginputkan prioritas barangnya. Kemudian jika sudah benar, kita kembali ke menu kedua yang tadi. Setelah itu jika pilih nomor 3, yaitu ubah kapasitas tas, kita langsung kapasitasnya itu langsung dimasukkan, tas barunya itu dimasukkan. Setelah selesai langsung kita tekan enter dan kembali ke menu kedua yang tadi. Kemudian jika kita pilih nomor 4, yaitu ubah barang pada tabel, tambah barang ini integer, kita pilih nomor yang akan diubah. Setelah itu ini dimen 1 karena sebelumnya saya menginputkan x plus 1 ya. Kemudian jenis barang ini pada indeks tambah barang kita inputkan nama barang, kemudian berat kita tambah dengan float pastinya, kalau berat, harga barang pastinya integer. Kemudian prioritas barang dibagi harga barang per berat. Setelah itu selesai dan kembali ke menu kedua. Setelah menu kelima, yaitu hapus barang yang ada di tabel, kita masukkan nomor yang akan diubah, dimen 1 nomornya. Kemudian jenis barang di pub, yaitu untuk menghapus barangnya, berat, harga, dan prioritas secara langsung. Kemudian setelah selesai kita langsung lanjut ke menu kedua. Setelah itu jika ini memilih menu ke 0, kita kembalikan ke menu utama, yaitu keluar yang tadi, atau kembali. Kemudian jika else selain 1, 2, 3, 4, 5, 0 ini kita kembali ke menu kedua yang tadi, yang ini aja. Oke. Kemudian jika value error selain integer kita inputkan ini, kembali ke menu yang kedua. Kemudian jika checkout kita mengambil data dari Knapsack-nya, ini ditampilkan interface, kemudian ini global hasil Knapsack karena ini diperlukan untuk mencheckout totalnya. Setelah itu print ini total harga bawaan Anda dengan hasil Knapsack indeks pertama, ini totalnya setelah dihitung prioritas per harga, prioritas harga per berat. Kemudian kita inputkan kode kupon, ini fitur di program kami sudah mulai tahun kemarin mengimplementasikannya. Kemudian jika A diskon 10, B 20, dan seterusnya. Jika tidak ada diskon, yaitu diskon yang 0 ini dikalikan 0 biasa. Setelah itu total pertama hasil Knapsack indeks ke 0 dikali diskon. Kemudian total kedua, yaitu nantinya yang akan dibayar itu hasil Knapsack yang udah yang biasa ini dikurangi dengan total yang pertama yang sudah didiskon. Jadi ini cuma ditampilkan diskonnya ya nanti. Nah, habis itu kemudian total diskon ini diambil dari variabel total pertama dan diskonnya itu berapa, misalkan 10%, 20%, 30%, dan seterusnya.
kemudian ini kita print harga diskon total 2 ini diambil dari sini, kemudian kita bayar pemasukan uang Anda, terus kembalian sama dengan bayar dikurangi total 2, 10.000 misalkan dikurangi 9.000 sama dengan totalnya nanti 1.000, kembalian nanti 1.000. Kemudian catatan ini opsional, kemudian di print invoice kembalian ini berapa, dan catatan ini apa yang tadi. Kemudian jika kembalian ini kurang dari 0, which is itu nggak cukup kan uangnya, kita kembalikan ke menu checkout dengan menampilkan tabel rekomendasi, dan ini hasil knapsack indeks ke-0 dan hasil knapsack indeks kedua yang ada di atas tadi supaya sistematis dan bagus untuk dilihat di terminalnya. Kemudian jika else, yaitu jika uangnya cukup, kita inputkan terima kasih, kami tunggu kunjungan Anda selanjutnya. Ini jika menginputkan selain integer ya, kita value error ini. Kemudian untuk tabel rekomendasi kita ambil variabel data dan indeks hasil. Dari indeks hasil ini dari sininya ini loopingan dari per index, kemudian ini untuk tabel, ini S ini string, kemudian ini F ini float, dan D ini desimal. Seperti itu. Ini nomor di plus 1 yang seperti kayak saya tadi, kemudian ini sama dengannya di 140, ini kanan dan kirinya 60 140 dikurangi ini jumlahnya 20 dibagi 2, yaitu 60 di kanan dan di kiri. Kemudian setelah itu sama seperti tabel knapsack rekomendasi yang di atas tadi, itu sama saja dan hampir mirip. Ini cuma data barang dan ini rekomendasi barang. Kemudian setelah itu untuk knapsacknya itu kita mengambil value, weight, kapasitas, dan prioritas barang, dan ini fungsi yang utama di program kami ya, yaitu knapsacknya itu sendiri. Kita list dulu, kita untuk mencatat indeks itu intinya yang dicatat itu di list dulu lah. Setelah itu kita urutkan, yaitu di sort sama dengan, kalau di sistem basis data itu sama dengan order by. Kita reverse itu supaya berdasarkan dari prioritas itu, ini kan prioritas barang indeks I, dengan reverse itu dari besar ke kecil sama dengan ascending ya. Kemudian max value kita mulai dari 0, dan hasilnya ini untuk menampung dari hasil knapsacknya tadi, kita looping. Kemudian weight ini berat kurang dari sama dengan kapasitas, dan hasilnya itu ditambahkan, indeks ditambahkan ke hasil, kemudian max value ditambah dengan value yang biasa. Setelah itu kapasitas tas dikurangi dengan berat, dan di return ke max value dan hasil dan kapasitas. Setelah itu setelah tabel knapsack ini sudah selesai, tadi diinputkan ke yang menu kedua. Setelah itu ini input knapsack yang digunakan juga penting di program kami untuk menginputkan knapsacknya. Kita nama global pengunjung ini buat print ini, kemudian data, nama ini semuanya untuk menampung. Kemudian barang ini banyak barang ini untuk menentukan banyak barangnya itu berapa, misalkan 7. Kemudian kapasitas ini pastinya float ya, karena bukan kilogram, beratnya juga float, berarti kapasitasnya juga float. Kemudian for X in range loopingan biasa, kita ambil variabel dari banyak barang ini, kemudian nama barang diinput, berat barang, seterusnya diinput. Ini X plus 1 untuk loopingan yang ini supaya langsung barang keberapa. Jadi kalau enggak X plus 1 gitu nanti misalkan X doang, jadi barang ke 0 mulai startnya, jadi harus di plus 1. Kemudian setelah itu selesai, semuanya di append. Dan setelah itu prioritas barang pastinya kita bagi kan, dari value dibagi weight atau dari harga dibagi berat tadi kan ya, itu di zip atau disatukan semuanya. Yang ini semuanya kan totalnya ini harga semua barang dan berat barang itu dibagi per W ini. Kemudian data kita tampilkan nama semua barang, berat barang, semuanya ditampilkan. Yang data tadi itu digunakan pada semua menu tadi. Kemudian di clear terminalnya dan kembali ke menu kedua. Jika menginputkan inputan salah, kita kembali ke input knapsack yang tadi ini. Kemudian itulah penjelasan codingan dari kelompok kami, kelompok 5 dari Algo 2C, dan kita akan lanjut ke running programnya ya. Ini masih belum sesuai direktori, bisa saya keluar dulu. Ini udah sesuai direktori. Nah, open start. Kemudian kita daftar, ini ada logo, masuk 1, 2 daftar dan 3 keluar. Ini ada tanggal hari ini, kita daftar dulu ya. Belum, misalkan Algo 2 skip Algo 2 namanya, kemudian passwordnya 123, kemudian daftar berhasil kan. Nah, kita enter lagi,
untuk kembali ke menu utama tadi, yaitu kita masuk dulu tadi Algo, usernya Algo 2, passwordnya 123. Nah, kita berhasil login, menu pengunjung kan, satu masuk, 2 ganti password, 0 keluar. Kita coba ganti password dulu ya. Password lama itu 123, password baru 1234, 1234. Ganti password berhasil. Nah, kita enter lagi. Itu fungsinya menu input ya. Kalau menu print itu nanti nggak bisa di enter lagi, makanya itu harus memakai menu input. Kalau print ya nanti langsung ke sini, nggak ada tulisannya terima kasih itu. Terima kasih atau password telah diganti, nggak ada tulisan gitu kalau pakai menu print. Kemudian kita masuk ke menu pengunjung nomor 1. Setelah itu masukkan tim pendaki Anda, Algo 2. Terus itu banyak barangnya 7 misalkan, kapasitas tasnya 24,9. Ini pakai float ya, bisa pakai float. Kemudian tenda beratnya 10, harganya semisal 530.000 keluarga. Nama barang kedua pakaian, harganya 7,4, harganya 1.500.000. Lalu Patmo. Di situ Mamiri ya, Mamiri makanan minuman ringan, beratnya misalkan 4,5, harganya 700.000 Kirolu. Kemudian selanjutnya obat-obatan 0,4, kemudian harganya 432.500. Nah, di situ barang kelima sleeping bag, misalkan 5,7, harganya 845.000. Dan barang keenam peralatan serbaguna, kalah gitu serbaguna. Kemudian beratnya 2,5 kilo, harganya 160.500. Nah, kemudian harga barang ketujuh kompor, beratnya 2,1 dengan harga 370.000 keluarga. Nah, kita enter ini untuk nganu ke itunya ditampilkan tabelnya. Kita enter, tik. Nah, ini adalah tabel kapasitas tas Anda sekian 24,9. Kemudian ini data barangnya tadi sebelum di-knapsack-kan. Nah, kita akan knapsack ya. Pertama kita tambah barang dulu lah. Nomor 2, nama barang misalkan nasi gitu ya. Jadi, beratnya 2,3, harganya 25.000. Terus saya tekan enter untuk kembali ke menu utama. Ini tadi banyak kompor ya. Nah, itu nasi udah terjemput. Kemudian ubah kapasitas tas. Tadi kan 24,9, kita ubah coba 25,6. Itu nanti kembali ke menu utama. Nah, ini 25,6 udah berubah ya kualitas tasnya. Kemudian ubah barang pada tabel. Kemudian nomor yang akan diubah nomor 7 misalkan kompor. Nama barang kompor. Ini kompor baru ya, batu bara. Nama barang baru. Misalkan berat batangnya 2,2, ini kan 2,1. Harga barangnya 380.000 keluarga. Nah, ini nggak usah ngikutin prioritasnya, ini udah langsung dihitung kan ya. Kemudian tekan enter. Nah, ini kompor batu bara 2,2, 3,8 sekian prioritasnya. Kemudian langsung ke menu hapus tabel. Ini hapus barang, tabel isi barang, misalkan nomor 8 yang terakhir nanti tadi itu dihapus. Tekan enter. Nah, tuh nasinya habis ya. Kemudian ini langsung ke menu utama, yaitu menu rekomendasinya itu knapsack. Nah, kita pilih menu pertama. Nah, kemudian ini langsung ditampilkan total harga barang bawaan Anda sekian dengan kapasitas tas 2,9. Nah, ini tadi kan ada yang nomor 1 itu. Nah, ini nggak ada nomor satunya, sudah hilang itu, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah barang bawaan rekomendasinya seperti ini.
Dari mana rekomendasinya? Dari prioritas yang terbanyak ini dengan membagi harga per berat. Nah itu, kemudian tekan enter untuk check out. Nah misalkan kode kuponnya kayak gitu ya, kalau punya 30%. Nah itu diskonnya 1 juta sekian gitu. Nah total diskon 2 juta sekian. Masukkan uang Anda, misalkan 3 juta. Lalu platmu. Jangan dikurang dulu. Misalkan 1.000 uangnya. Catatan tidak ada. Nah invoice-nya uang tidak cukup, tekan enter untuk kembali ke menu checkout. Jadi dia di checkout lagi gitu. Nah itu. Jadi nggak langsung kembali. Jadi nggak langsung hilang programnya. Kemudian kita enter lagi, kembali ke menu checkout, masukkan kuponnya itu berapa, misalkan C tadi sekian kan harganya, uangnya misalkan 3 juta, lalu plat menu. Catatan tidak ada. Nah ini invoice-nya sekian, kembali 1.187.400, catatan tidak ada dan terima kasih, kami tunggu kunjungan Anda selanjutnya. Dan enter, programnya selesai. Dan itulah penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 5 kelas algoritma dan pemrograman 2C. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.